Nama saya Yustianto. Saya mengajar di Keraton Surakarta. Saya mengajar di Keraton Surakarta. Nama dari Keraton saya diberi nama. Saya tidak minta. Saya diberi. Itu adalah Kanjeng Pangeran Jayanegara. Setiap Senin Kamis saya mengajar di Bagatan Keraton. Kalau di luar saya sudah purna tugas ya, saya pensiun seperti guru. Di Keraton Surakarta banyak sekali buku atau surat-surat piwulang, ajaran, rumus dan sebagainya. Tapi ada beberapa tahapan yang tidak bisa diketahui ilmu, perlu diketahui bahwa ilmu-ilmu di keraton, buku-buku di keraton itu ada pembagiannya. Ini bisa dibaca untuk umum, konsep beauty, beauty, outer beauty. Kalau kecantikan putri keraton dengan cantiknya putri desa dan dusun tetap akan berbeda. Karena di dalam konsep Keraton Surakarta bahwa semuanya berdasarkan dari wapang budi atau budaya. Budaya fisikly, budaya idea, dan budaya bentuk tindakan. Jadi konsep-konsep estetik, keindahan putri keraton tidak hanya terletak pada keayuan wajah, tapi juga kecantikan tubuh proporsional itu yang perlu diperhatikan. Kecantikan adalah secara lahir dan batin. Nyandang itu dari sarana membangun manusia jadi marmani pengangguniro, terkno kalawan kalunggani kadaniro, pekangataniro, ya, kadaniro. Jadi kalau berbusana saja keliru ya sudah, tidak dilakukan, tidak cantik. Dan cantik itu mahal harganya, dia harus berani mengolah dirinya untuk berpantang. Karena kalau nanti tidak berpantang, dia nanti akan langsung kemana-mana. Semuanya harus berimbang. Bagaimana dia harus menjaga kehormatan suami, bagaimana dia bisa melayani suami, semuanya begitu. Bagaimana mereka bisa dekat dengan anak-anak, bagaimana sebagai pedoman oleh anak-anak. Kalau oleh luar biasanya itu adalah dilakukan waktu kita puasa. Penari berdiri salah satu contoh. Ya harus puasa karena seorang penari dan tarian yang akan disampaikan di tarian-tarian sakral, tarian pusaka yang hanya setiap tahun sekali digelarkan. Dia harus bisa menjaga diri. Dan dia harus tahu juga kapan penari itu, penari pusaka keraton itu total. Maka harus tahu kapan dia menstruasi. Ya, kalau tidak tahu, kacau karena tarian tidak dilakukan dalam keadaan kotor. Penarinya semuanya harus masih berawal dan dalam keadaan bersih. Oh iya, jelas dong. Ya, karena dalam Jawa mestinya dari dulunya tertulis di selat ini, tertulis di selat Jambi Jawi, itu tertulis semuanya. Bagaimana Anda menggunakan ratus, gitu ya. Bagaimana konsep-konsep tentang kecantikan Jawa itu dimulai dari urut, dari petak, ya dari gureh, dari pilis, itu petak itu pilis, di sini pilis sab 1, pilis sab 2, sudah sab 3, ada blonyong dan sebagainya. Itu untuk membuat kecantikan itu yang ada di luar. Tapi yang di dalam misalnya dengan perjalanan batin, karena tidak mungkin aura dari dalam keluar bersinar itu tanpa pengolahan seperti itu. Ini adalah konsep-konsep sudah menyatunya dengan Tuhan, permohonan dengan Tuhan. Ada orang khusus membuat itu, ada orang bidang yang membuat itu, Jambi dari Ceko,
dari bilis, dari tureh, ya, dari ulur, dari ratus, bagaimana alat kita harus dibersihkan, bagaimana alat kita harus diserut, bagaimana harus berbau wangi. Jadi semuanya ada tugasnya. Ya. Pengolahan keraton Surakarta bukan voucher. Saya ikut muak, produk setelah selesai kembali asal. Tapi keraton tidak, kecantikannya akan berlangsung begitu. Dia berlangsung dijaga dengan teratur dan terukur. Konsepnya teratur dan terukur penjagaan dan kita usaha minum jamu apa, oh jamu saya suruh ada temulawak, ada ini. Sekarang banyak sekali yang mengolah berdasarkan ramuan keraton dijual di luar. Cuma dijualnya bentuknya recycling. Jamu menjual saking keraton, harus ngombiyo, dia tidak tahu aturannya bagaimana mensikapi minum jamu, saya harus bagaimana, kan tidak ada aturannya. Ya pokoknya ada begini terus nanti bagian singsul orang mungkin, mesti ada tindakan yang lain. Kan bagaimana itu hubungan yang terdapat pikir bisa menyatu bagaimana. Sekarang kolaborasi antara luar dan dalam kan banyak sekali. Materinya hampir sama yang dibutuhkan dari luar, cuma luar itu kan banyak sekali bentuk-bentuk materi-materi bukan alami. Cuma dipadukan, dicampur begini dan sebagainya kan. Ya, berkolaborasi lah untuk mencapai satu tujuan tanpa meninggalkan nilai-nilai. Ya. Saya cuma begini aja, Anda tidak bisa bahwa Anda harus seperti dulu lagi, Anda harus mengambil nilainya, value yang dulu berjalan apa, dan sekarang di depan dikembangkan, disandingkan dengan harus disandingkan dengan ya konsep-konsep ya memang dalam konsep pencarian bagaimana menurut begini kalau begini kita dalam mundur, tidak harus maju, tapi dari maju kita harus berbicara dari yang sudah. Karena membuka mengadakan revitalisasi, mengadakan workshop, untuk mengingatkan dari kalau Anda itu punya beda-beda ya ulur lebih baik. Bisa saja akan melebihi dari bentuk konsep-konsep lama. Cuman caranya masih menggunakan cara lama. Bagaimana untuk mengolah bahan-bahan yang lama ini di dalam kehidupan yang cair seperti ini? Mestinya begitu caranya mengolah. Kehidupan kampung secara sosio-kultural, aturan itu mengikat. Bagaimana keraton dari kursi maka dia pelaku dodok. Pelaku dodok membentukkan hamstring ini harus kuat. Paha ini harus jelas pelaku dodok begitu. Setelah itu nanti dia berjalan yang namanya lapak bocong. Lapak bocong itu dari berdiri kakinya ditekuk begini, terus bagian agak ke depan. Ini ditekuk. Wah itu luar biasa. Nanti kalau laki sih, kalau cewek biasanya biru-biru itu karena capek. Kalau standar itu kan standar yang dibuat itu kan cuma kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, yuk kita pakai standar ya. Yang namanya cantik ala model. Apa itu skincare ini yang model makeup ini. Masing-masing kan buat standar. Tapi kalau dalam masalah budaya standarnya jelas. Kita tidak bisa kita kan menolak untuk lahir tidak dengan tubuh gemuk. Bisa kamu? Tidak bisa. Itu yang dilihat adalah
bagaimana porsi gerak tubuh kamu, badan kamu, untuk menunjukkan bahwa kamu seorang yang punya peradaban tinggi. Bagaimana harus mengatur angka, bagaimana harus menekuk kelinci, jari-jari. Ini menunjukkan etika itu yang membentuk keseluruhan, jadi secara komprehensif, bukan terpisah-pisah. Anak Jawa sekarang itu seorang bapak Simbo. Karena orang nyuruh Pak Mbok, nyuruh Umi, kalau abah, papa atau mama ngomong Jokowi ini sini Bapak Simbo itu orang tua. Ada. Apalagi mencintai budayanya, dia akan lebih senang mencintai budaya asing. Kenapa? Yang lain-lain. Jadi ngomong bahwa tradisi lama itu berpotensi untuk melingkupi kamu dalam pengembangan diri. Anak-anak sekarang ya kembali aja kita kembali ke laptop. Anak-anak memang ingin belajar ya belajar budaya Jawa sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, apa itu budaya Jawa? Implementasinya ujungnya apa? Oh, di dalam buku, namanya ininya ini. Nanti di dalam kebetulan ininya ini. Semacam itu. Buku-buku juga banyak. Nah, perlu banyak belajar karena buku itu bersasar aja. Selanjutnya pun juga bagi sedikit, jadi ya sabar. Yang rata-rata ada, tapi dia dilatih bagaimana cara berhias, bagaimana sebelum dia sana berdoa, adabnya kemana, sepatu busana, ya. Bahwa penampilan seseorang itu nanti akan bisa mensugesti menimbulkan gaya orang yang tidak tadi banyak yang hanya meyakinkan kakak itu juga orang pengaruh yang jelas. Maka di dalam saya tidak tampilkan seperti ini. Yang nanti mengatakan doanya bagaimana, kamu harus berbuat dulu bagaimana, melihat usahanya apa, aturannya bagaimana, aturan. Nah, yang ini adalah kemungkinan aturan banyak aturan. Ya, saya cuma akan menyampaikan bahwa silakan Anda itu zaman setelah zaman itu mengikuti zaman saya, tapi jangan ketinggalkan zaman. Jadi jawani elang zamani. Silakan Anda tidak akan bisa menolak bahwa Anda memang diharuskan Tuhan lahir sebagai manusia Jawa. Anda tidak akan bisa memilih, dan itu fakta yang berbicara. Bukti menjadi saksi adalah itu. Jadi Anda tidak bisa memilih Anda lahir selain sebagai Jawa. Ya terimalah itu. Maka konsep-konsep nilai-nilai value, nilai-nilai budaya Jawa yang mengandung itu luhur dan sebagainya, cari itu, pelajari itu. Maka saya tetap orang Jawa ini, dan saya pun juga akan mengikuti perkembangan sebagai konsep zaman ini. Demikian yang bisa saya sampaikan.